Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali pada hari ini pertemuan kedua kita di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan ini kita masih di bab ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat dalam seluruh amalan, ucapan, dan perbuatan. Di pertemuan kita yang lalu, pekan pertama, kita sudah baca ayat yang pertama akan pentingnya niat. Di pertemuan ini kita akan membaca dua ayat terakhir yang belum sebutkan di bab ini, karena belum hanya menyebutkan 3 ayat. Setelah itu hadits semuanya. Kita akan baca 2 ayat insyaallah taala. Ayat pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Ayat ini selalu disebutkan ketika membahas ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha." Daging-daging dari hewan kurban, wala dima'uha, dan darah-darah yang dialirkan. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu dari kurbannya kita. Daging yang kita kurbankan tidak sampai kepada Allah. Darah yang kita alirkan tidak sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwa dari kalian. Ini ayat dalam konteks kurban. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita nanti di Idul Kurban 10 Dzulhijjah disyariatkan bagi kita untuk menyembelih bahimatul an'am, berupa onta atau sapi atau kambing, demikian pula domba. Ketika kita berkurban, mengalirkan darah, bismillahi Allahu Akbar, dan kita baca Allahumma hada anni wa an ahli baiti, ini dariku dan dari keluargaku, darah yang mengalir itu tidak sampai kepada Allah. Kemudian kita bagikan dagingnya, tidak sampai kepada Allah. Yang sampai apa? At-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, belum tunjuk dadanya. Berarti yang dilihat adalah niat kita. Makanya para ulama fikih berselisih pendapat, kurban apa yang paling utama? Apakah onta, atau sapi, atau kambing? Ada yang memilih onta karena lebih banyak dagingnya, lebih banyak dibagi. Ada yang memilih sapi,
Ada juga yang memilih kambing. Karena onta dan sapi kadang kita berserikat 7, sementara kambing kita bersendiri. Pilihan berbeda-beda. Tapi kalau kita melihat konteks kurban, sebenarnya yang paling utama yang dilihat adalah niatnya kita dalam berkurban. Makin ikhlas kita, maka makin besar pahalanya. Oleh karena itu, Ibnul Mubarak dari ulama Islam beliau berkata, "Rubba amalin sogirin yukabbirhu niyah." Terkadang amalnya itu kecil menurut kita, tapi dibesarkan oleh niat. Karena kalau dilihat daripada banyaknya dagingnya, Allah tidak melihat ke situ. Kalau kita melihat darah yang dialirkan, kalau besar hewannya, banyak darahnya, Allah tidak melihat itu. Yang Allah lihat apa? Takwa. Karena juga orang yang tidak punya takwa tidak mungkin berkurban. Karena kurban itu sedekah harta. Seorang mengeluarkannya itu dilandasi oleh takwa dalam hati. Makanya kita kurban apa? Nanti yang kita akan kurbankan tergantung keimanan kita saat itu. Tergantung ketakwaannya. Makin tinggi keimanan kita saat datang bulan Dzulhijjah, pasti ringan yang kita keluarkan. Kita tidak melihat lagi berapa yang kita keluarkan, karena hati. Maka yang paling utama adalah akhlasuha. Yang paling utama dalam kurban adalah yang paling ikhlasnya. Makin kita ikhlas, walaupun kambing, maka itu yang utama. Kadang-kadang kita itu berkurban, lihat apa yang mau kita makan. Nah, saya lebih suka sapi. Akhirnya kita kurban bukan karena keikhlasan di hati, tapi karena mau kita makan kurbannya. Tidak. Kurban itu berbicara masalah hati, bukan darah, bukan daging. Karena Allah tidak butuh pada daging kita. Allah tidak butuh pada darah yang kita alirkan. Tapi yang Allah lihat apa? Hati yang berkurban. Oleh karena itu nanti akan datang hadis, kita akan lewati nanti di buku ikhlas ini, di bab ikhlas ini. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum." Bahkan dalam lafaz wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada perawakan kalian. Allah tidak melihat kepada bentuk badan kalian. Allah tidak melihat kepada harta kalian. Terus yang dilihat walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah hati kalian. Jadi tempat yang Allah Subhanahu wa taala lihat dari kita adalah hati. Ini pentingnya ikhlas. Pentingnya ikhlas. Juga beliau sebutkan ayat kedua. Allah berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhullah." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Nabi diperintahkan untuk berkata kepada kita. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, umatmu. In tukhfu ma fi sudurikum. Ini menunjukkan nanti hati itu tempatnya Allah lihat kita. In tukhfu ma fi sudurikum. Jika kata Allah, kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu, au tubduhu, atau kamu nampakkan, kamu sembunyikan atau kamu tampakkan apa yang ada dalam hatimu, ya'lamuhullah,
maka Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Artinya Allah mengetahui as-sarair. Allah mengetahui yang rahasia kita. Allah mengetahui apa yang terbetik di dalam hati kita. Allah tahu itu. Ayat ini wajibnya kita ikhlas. Sebagaimana kita usahakan yang nampak itu ikhlas karena ada yang melihat, maka Allah Subhanahu wa taala juga melihat yang di dalam. Berarti harus juga kita usahakan ikhlas. Walaupun itu tidak terlihat oleh yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang di dada ini. Allah mengetahui yang an-nawaya, yang tersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di antara kesempurnaan ilmunya itu dia Allah Subhanahu wa taala tahu sekedar kita baru berkeinginan. Seperti dalam hadis Nabi, siapa yang hasanah, siapa yang baru berkeinginan untuk berbuat baik, Allah tulis 1. Kalau dia lakukan apa yang dia inginkan berupa kebaikan, ditulis 2. Bayangkan, baru niat sudah tertulis, tercatat. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbetik dalam dada. Ini ayat kedua, sekali lagi menunjukkan penting itu niat. Makanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum katakan inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu. Sungguh dalam jasad kita ini ada segumpal daging, bisa dikatakan begitu, bisa juga bilang darah. Karena hati itu seperti darah yang menggumpal, darah yang mengeras, yang kalau baik akan baik seluruhnya, tapi kalau rusak, rusak seluruhnya. Kata Nabi, ala wahyal qalb, ketahuilah itulah yang disebut hati. Biar bagus dohir, sehat badan, tapi kalau hati sakit, penuh dengan ria, penuh dengan sum'ah, tidak ada yang baik berupa amal. Ini menunjukkan wajib kita memperhatikan kesehatan hati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari 2 ayat ini selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Karena kapan hati kita ini berpaling, selesai, badan kita akan ikut. Sampai istri Nabi SAW bertanya, kenapa engkau selalu berdoa dengan doa itu? Maka Nabi menjelaskan, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Sungguh hati anak cucu Adam di antara 2 jari dari jari Allah. Allah akan membaliknya kapan dia mau. Makanya kadang kita lihat diri kita saja ini kadang semangat, kadang turun semangat, karena hati berbolak-balik. Hati itu berubah-berubah. Oleh karena itu, menjaga yang namanya hati, ini kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Ini 2 ayat yang belum sampaikan, dengan ini sudah genap 3 ayat yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di bab ikhlas dan wajibnya menghadirkan niat. Setelah itu maka beliau akan menyampaikan hadis-hadis terkait dengan pentingnya ikhlaskan niat. Beliau akan sampaikan kepada kita 11 hadis. Ini tentunya butuh waktu lagi yang digunakan di masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita dengar di hari ini. Kalau ada pertanyaan, boleh kita
ajukan. Silakan, Mbak. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, walaupun kita tahu orang ada yang mengatakan dia beramal karena ria atau karena mau didengar atau karena mau dilihat, kalaupun kita tahu itu tetap beramal. Karena tarkul amal liria ria. Sebagaimana dikatakan oleh ulama kita. Meninggalkan amalan karena takut dibilang ria, ria juga. Karena kita berarti meninggalkan karena orang. Sehingga cara pertama adalah lawan. Cara melawannya beramal. Tetap beramal. Yang kedua, tentunya kita lakukan itu karena mengharap selalu pahala dari Allah, bukan pujian dari manusia. Bukan pujian dari manusia. Kita berusaha melawan jiwa kadang terbetik di dalamnya ada yang melihatmu. Kita lawan karena memang kata Allah, innan nafsal ammaratum bisu. Jiwa kita ini selalu mengajak kepada yang tidak baik. Kita kadang berusaha ikhlas tapi dia melihat orang, diajak lagi kita untuk tidak ikhlas. Makanya kita melawan hati kita untuk tetap ikhlas. Kemudian cara ketiga adalah kita mengingat balasan dari Allah. Itu lebih besar daripada orang. Kan kita ini hilang ikhlas kadang mengharap balasannya orang. Karena orang. Tapi ketika kita sadar bahwa balasan Allah lebih mahal, lebih berharga daripada orang, maka kita akan tentunya berusaha memperbaikinya untuk mendapatkan balasan yang lebih berharga. Nabi SAW, makanya Nabi SAW katakan, ala sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, harga yang Allah tawarkan itu lebih mahal, lebih tinggi untuk amalan yang kita lakukan. Apa itu? Ala sil'atallahil jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan kepada kita untuk amalan adalah surga. Kita tahu kan surga, dia tidak pernah bahkan terbayang dalam pikiran kita nikmatnya. Tempat cambuknya saja nanti kita, tempat tongkatnya saja kita kalau masuk surga, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika kita membaca ini balasan, bahwa balasan di sisi Allah lebih berharga, lebih bernilai, lebih tinggi daripada balasan yang orang janjikan kepada kita kalau kita beramal karena mereka, maka kita akan berusaha ikhlas. Karena jiwa kita ini, fitrah kita ini sudah dipastikan pengen balasan yang lebih. Fitrah itu. Dan kita akan memilih secara tabiat, kita akan memilih yang lebih tinggi daripada yang rendah. Secara tabiat. Kalau kita mau memahaminya, coba kita lihat di penawaran dunia. Kalau ada dua penawaran, pasti kita akan memilih yang lebih. Dari dua penawaran yang ada atau tiga penawaran yang ada, pasti kita akan mempertimbangkan untuk mengabulkan penawaran yang lebih tinggi daripada yang rendah. Itu fitrah. Maka kita ajak fitrah kita untuk memikirkan itu. Memikirkan balasan Allah lebih baik daripada orang. Kemudian yang keempat, doa. Kita selalu meminta kepada Allah supaya selalu ikhlas. Selalu ikhlas untuk dijadikan kegolongan yang mukhlis. Tentunya karena doa itulah senjatanya orang yang beriman. Tanpa ada pertolongan dari Allah, tidak bisa kita ikhlas dalam beribadah. Ada isyarat di surah Al-Fatihah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Digandengkan itu. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa digandengkan itu? Pernyataan hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa digandengkan? Karena tidak bisa kita beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Tidak bisa kita masuk ini masjid kalau Allah tidak bantu kita masuk. Berarti tidak bisa kita ikhlas juga kalau Allah tidak bantu kita ikhlas. Jadi kita berdoa kepadanya. Wallahu a'lam. Kalau ada lagi? Silakan. Terkait dengan ikhlas. Terkadang kami kalau mengawali pekerjaan memang untuk ikhlas. Tapi kadang di tengah jalan muncul rasa ingin dipuji, bagus. Itu gimana Ustaz? Apakah dan yang namanya ada apa? Itu kan ini namanya misalnya muncul rasa ingin dipuji. Apakah kesempatannya ini secara total keseluruhan mulai dari awalnya tidak dihitung atau masih terhitung ada nilai yang awalnya dia niat lurus? Baik. Pertama, amalan itu ada dua modelnya, Pak. Ada amalan itu bersambung dari awal sampai akhir. Ada amalan yang terputus. Misalnya sholat, Pak. Dari takbir sampai salam itu kan bersambung. Maka ini kalau kita riya saat sebelum salam, batal dari awal. Karena bersambung. Ada amalan yang terputus. Seperti puasa. Puasa itu kan terputus setiap hari. Ini kita ikhlas. Besok misalnya mau dilihat atau mau disebut, yang besok saja. Karena terputus oleh malam. Terputus oleh malam. Nah, kalau ini yang terputus hari itu saja. Bukan dari yang sebelumnya. Itu kalau riya. Cuman kalau memang tentunya tidak ada amalan yang kita lakukan yang tidak ada gangguannya. Tidak ada. Karena iblis tahu jika kita beramal karena ikhlas, pasti itu berguna. Makanya iblis tidak akan pernah tinggal diam untuk tidak menggoda kita supaya tidak ikhlas. Tidak akan pernah sedikit. Pasti muncul. Muncul rasa, muncul keinginan. Muncul. Iya. Pasti muncul itu. Tapi apakah sekedar muncul itu langsung batal amalan? Tidak. Sekedar muncul, tidak batal amalan. Nanti batal apa? Kalau kita menerima itu bisikan. Kalau muncul ingin dilihat, kemudian kita lawan, tidak batal. Karena kan pasti akan muncul itu dari iblis, dari setan, dari jin yang membisikkan ke hal yang tidak baik kepada kita. Tapi kapan kita terima? Kita terima, dia bilang ada melihatmu. Langsung kita perbaiki gara-gara ada melihat. Di situ baru kita yang terima. Ada pun sekedar bisikan belum. Baru sekedar was-was belum menjadi pembatal amalan. Karena itu baru bisikan setan. Belum diiyakan oleh kita. Wallah. Ada lagi? Terakhir satu. Kalau tidak ada, kita tutup. Baik. Kami tutup, kami cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di hari ini ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan kita dan hati kita semuanya. Subhanaka hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.